Nyambung bagian kemarin halaman 326 lah. Nomor 2 lah. Nomor pertama lah. Pertama lah baris di bawah lah. Jadi kita bicarakan tentang masih masalah marifat lah. Pertama baris di bawah. Nah, 3 baris dari bawah. Pertama panabillah. Dinamakan pada marifat pandangannya ada hanya Allah. Itu yang dikatakan pada marifat pandangannya ada hanya Allah. Musyahadatu wujudillah. Pandangan adanya Allah semata. Ini bagi orang marifat. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mewujud hanya Allah. Artinya yang ada hanya pandangan orang pandang pada marifat Allah. Kedua, baqabillah. Itu di atas di panah lah. Dinamakan baqa pada makrifat. Perasaan dengan Allah semata. Ini perasaan. Bahwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia sering mengucapkan subhanallah. Jadi orang yang merasakan bersama Allah lah. Rajinnya mengucapkan subhanallah. Itu biasanya jadi malim syukurlah orang yang perasaannya bersama Allah. Soal bagaimanakah hakikat supaya sempurna dan benar? Bagaimanakah hakikat supaya sempurna dan benar? Ini lain pada marifat sudah. Misal hakikat adalah berikan cara mengamalkannya agar bermanfaat. Jawab. Cara mengamalkannya agar hakikat benar dan sempurna. Di antara sebahagian amalnya satu ya. Jalan hakikat. Kalau jalan hakikat kan jalan masalah sebenar-benar diri lah. Caranya satu berselawat kepada Nabi. Semoga berkat selawat yang dibaca menambah khusyuk, membantu yang diharapkan. Karena dengan cara ini mereka para salafus sholih memperoleh limpahan kasih sayang Allah Ta'ala. Dinamakan berkah syafaat Rasulullah mendapat bait wilayah dan makom yang terpuji. Jangan berbanyak selawat. Jadi arwah Gus Kumpul di majlis ini nah, jadi beliau banyak selawatnya pada cikirnya. Nah, jadi ini kan selawatnya ada 2. Selawat berhuruf suara ini kalau ajaran Gus Kumpul. Kalau Ma'alim Syukur mengatakan selawat syariat. Diucapkan dalam lisan. Selawat syariat atau selawat berhuruf suara. Yang kedua, selawat yang kada berhuruf suara. Ini berhuruf Kumpul. Ya jalan hakikat. Panah iskrak di non selawat yang kada berhuruf suara tuh. Ada dan dibaca hanya rasakan bahwa diri Nur Muhammad selawat yang ada bersuara. Apa bedanya? Nah, di antara selawat yang bersuara atau yang diucapkan dengan lisan dan selawat yang ada bersuara, bedanya bahwa selawat yang ada bersuara itu menjalin hubungan diri lawan Nabi. Ngaranya mutahikatun nafsi bijatil syarifah. Bukan di lawan Nabi kita. Nah ini lebih sempurna, aman, maupun selamat. Ini kalau mulai syukurlah. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan bait ilahiyah dan maqam yang terpuji lah. Nah kedua, cara jalan hakikat hakikatin nafsi yang benar-benar meyakini sebenar-benar diri bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai atas kepala sampai ujung kaki lahir dan mati. Jadi arwah
Ura jana amal bati-bati menyawa bujur-bujur perkara di Muhammad anyar tahu kamu diri ini kerada sampul sondada amun bujur-bujur yang bujur-bujur nang alih ini rasa diri kerada ampun saya diri bisa sih menjadi aku pernah menjadi udah sih mengaran makaran di Muhammad kenal di hati alalang tengah alang atau alalang jati undasin bakaran bin Muhammad awas ini karena habis itu hati dia lalang tengah kalau wasan cidin kan duduk di alang itu selalu pernah tuh namun ya alalang alang tuh apa dah alalang rumput aja tinggi ya cidin dia sejadah dia selalang tuh pernah menetap kau dah jadi malam mendesin karena cidin kayak apa pakai sal membuktikan dari kisah cidin nah ada menamai guru kayak itu nah ini itu orang yang bujur-bujur sudah takdir ini dikatakan berita itu hakikat nafsi dengan benar-benar meyakini sebenar-benar bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bujur-bujur karena ada udah jana Nur Muhammad itu bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua arti mereka. Jisim halus abstrak. Sebelum dalam semesta kan ada yang berbentuk ada. Diperlihatkan oleh Tuhan kepada Nabi waktu lahir. Alam ini kan ada, hanya Nur Muhammad aja. Dari situ diberi nama dalam alam ta'in awal kan. Di alam penyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi. Karena lain belum nyata, belum ada Pak. Abstrak, artinya Nabi melihat, Nabi katakan kepada Jabir kan. Muhammad jadi jar almarhum jannah Muhammad bismillahirrahmanirrahim bismillah halus abstrak nah memberikan nama Nur Muhammad Nabi kita karena itu Nabi lihat. Nah kedua jisim latif jisim orang yang meyakini bahwa diri Muhammad latif dalam kasih sayang Tuhan latif juga. Tadi jadi kamu selalu percaya kamu latif karena kasih sayang ya Allah. Nah ini yang dimaksud cara lah untuk mendapatkan pahit tadi atau untuk mendapatkan makom yang terpuji benar-benar dengan sebenar-benar diyakini bahwa diri Nabi Muhammad SAW mulai atas kepala sampai ujung kaki lahir dan batin gaya kerajaan yang buat di sini. Tiga bilfana ini gaya malim nih bilfana gaya malim bila panah ya iskrak binurihi sallallahu alaihi wasallam dengan panah dan iskrak pada Nur Muhammad. Ini cara jalan hakikat untuk mendapatkan pahit dan makom yang terpuji. Selesai sudah jalan redha Allah. Menuju jalan itu sangat banyak jalannya dan kada salah semuanya. Yang kita masalahkan supaya cepat. Nah, supaya cepat pakulihan. Terutama menuju keampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama adalah kesungguhan. Istighfar sungguh-sungguh jajar amal mudana nyawa beristighfar atau mengucap astagfirullahaladzim. Ini batinnya minta ampunan Tuhan dari dosa nangkana, dari dosa halus sampai dosa nangkana. Jangan untung aja astagfirullah, batin cuma makan gitu. Minta ampunan Tuhan dari dosa nang kecil sampai dosa besar. Itu dibiasakan aja sih. Supaya dosa kecil, dosa besar diampuni Tuhan. Itu nang dimaksud dengan kesungguhan. Lahir batin kita minta ampun, mengucap istighfar, lahir batin mohon ampun Tuhan.
dari mulai kesalahan, kehilafan, sampai dari dosa halus, lope negana, atau dosa lahir dan batin. Biar jalan yang ada banyak tapi mantap. Imam malu dilanggar di pasar Topiran tuh, nah soalnya kalau awasnya kan kemasukan jin. Astagfirullah ini kali hitungan astagfirullah aja. Rupanya kayak di sana kayak itu kalau ya kada awasan amok di pasar pula. Ini betapi rumah masukkan jin oleh kamu. Nak ada ilmu pak. Bisa minta ampun kayaknya astagfirullah. Bukan hitungan lagi tuh. Orang kita banjar ada muka itu santai jalan. Santai. Pernah terjadi tuh. Karena makhluk rajana biar galai astagfirullah. Itu mah batinnya. Mohon ampun Tuhan. Ini habis jalan. Mana pulang kan tadi? Kedua lah. Apa tadi? Dan dari Allah, nah kedua lah. Yang kedua, keikhlasan. Ketika tekun dan rajin, walaupun kita itu dasar pertama keikhlasan. Kalau ikhlas, jangan mengharap kehidupan dulu, lagi aja dulu, ketis lah dulu jangan. Karena bisa ya Tuhan, dunianya bisa menyasar orang. Itu dilatih sih. Kalau kadang orang campur daun, kayak gaduh-gaduh, kayak gaduh-gaduh. Ini istilah sini. Karena sini pengalaman dikasahkan tidin cara sini pengalaman. Nah, jadi pilah dulu. Nah ini khusus aja dulu. Karena ketika bulan kah. Kayaknya masih 3 bulan tuh merasa kesejukan nikmat daripada ikhlas tadi. Nah, ayo anak lagi sih pinta lagi amalnya. Itu istilah bahasa sini. Jangan berputus asa kalau syaratnya. Lebih kelihatan jalan antara sejak karena ada aja tuh. Putus asa ada sifat mereka yang tidak sempurna imannya. Sebagian dari jalan itu satu ya. Mereka kerjakan perintah Allah. Mereka mengucap istighfar dan mengucap tasbih, zikir dan salawat. Mereka baca Quran, bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Kita nih hadapi Lailatul Qadar nih. Saya kira tanggal 27 kan aku periksa, kita periksa. Jadi amalan terbaik banyak-banyak bersedekah malam itu. Sedekah tuh tutbiu gudabar. Nah, tahu zaman malam itu. Karena itu nanti kemurkaan Tuhan, bila Tuhan kadang murka, bisa dapat fajilatnya aja. Ini kayak ini aku dibati-bati aja, masalah arwah jena. Tapi meninggalan sudah bagian. Siang bangunan, kan keluar, udah jana. Malam tadi lihat Qadar. Tuh lihat ya. Ini kan ada panas benar, sejuk aja lah. Tapi turunnya bisa menjadi. Nah, kita di sini kan imbasnya. Nah, kita beroleh pada malam itu di saat kita beramal kelebihan dalam Qadar nang 1000 bulan dengan. Kalau melihat mesinnya juga janang belah langit ini. Kan maksud dari ayat inna anzalnahu kan. Sesungguhnya kami ya Tuhan
turun pada malam Lailatul Qadar, bukan Tuhan turun maka kita turun pada. Kenapa? Lihat di ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazalul malaikah. Turun malaikat. Jadi turunnya itu pertama terbelah bumi. Turun malaikat. Dan amamu jalan. Tuhan bertopeng malaikat. Itulah bertopeng malaikat. Tuhan bertopeng kita sebagai hamba. Itu janjinya. Terjadi dalam kita. Itu Lailatul Qadar. Dalam ayat itu Tuhan terjadi oleh malaikat kepada malaikat balas langit. Tuhan malaikat membawa panji, panji itu bendera. Bertuliskan la ilaha illallah. Jadi amalan yang baik pada malam itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Serahnya berapakah? Hikmahnya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada malam Lailatul Qadar. Liwa'ul maghfirah. Dapat ampunan gitu kan. Liwa'ul hamdi kita dapat pujian dari Tuhan. Terakhir liwa'ul karamah. Kita mendapatkan kemuliaan. Diampuni dosa kita, diberikan pahala sama dalam ibadah berapa. Ini kisahnya kayak ini. Ada dengarlah sampun al-Ghazi. Sampun nggak bisa. Ini ada dua situ. Sampun al-Ghazi. Nah, ini agen nih al-Ghazi. Ghazi perang lah. Ghazi itu perang. Al-Ghazi ini malam hari ibadat, siangnya puasa sambil mengajak orang beriman. Tantangan kan terjadi peperangan. Al-Ghazi ini senjatanya wihang sapi aja. Tapi kalau kena pukulan sidin terduduk masih. Lebih dari 83 tahun nih. Mengajak beriman sambil mengingkar dan mendustakan terjadi peperangan. Nah, Tuhan ceritakan kepada Nabi itu tentang Lailatul Qadar ya Allah. Kenapa? Bukan main kelebihan mengambil ibadat siang mengajak orang beriman sambil perang pahalanya. Nah Allah berikan kelebihan dan kita sebagai umatnya hanya sembahyang tuh jangan malam itu. Sembahyang. Kalau di mata Quran sembahyang hajat dulu, hajat mudahan karena malam Lailatul Qadar. Yang kedua sembahyang tasbih kurang bagiannya di mata Quran itu kita bisa malam itu diatur oleh arwah usulnya. Nah, dan kita kan apa biar ada itu. Nah ianya bersedekah malam itu. Ada sedekah nanti itu bukan bersedekah dengan siapa? Wa ati yakul bahaka. Ya keluarga yang terdekat. Nah mana ada kekurangan dan itu kan. Itu namanya it'amu masakin. Beri makan penting itu jar arwah bagi anak supaya terbuka. Nah jadi Lailatul Qadar ini kadar tentu turunnya bisa di Syam, bisa di mana daerah yang bujur-bujur itu nama. Memang berbeda loh kita orang Arab kan bujur-bujur tuh kalah kita. Kalah kita. Dasar rajinnya masuk Quran menghafal. Dan yang pertama itu untuk mendapatkan kelebihan malam Lailatul Qadar sampai melihat malaikat turun. Nah itu nang mustajab doanya kejar kerajaan. Kabulkan doanya. Nah, jadi pada ayat lain tanazzalul malaikat turun malaikat. Sudah pada ayat pertama Tuhan Bapa turun. Maksud Tuhan ini membuka pintu keampunan, pintu keredaan, pintu kemuliaan bagi orang yang memohon keampunan. Mohon keredaan, mohon kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan untuk mendapat pahala yang 1000 bulan. Ini pahala itu yang bisa kita selamat kalau dihisap oleh jalan itu dan tidak mustaqim.
menurut riwayat itulah. Jadi Samun Al-Ghazali itu gawenya itu aja hari-hari. Ada pula Sampun Al-Majnun, lain lagi Sampun Al-Majnun. Sampun Al-Majnun tuh. Nah ini Sampun Al-Majnun. Ini arti Al-Majnun talikan. Tidak. Sampun Al-Majnun, nah ini orang gila. Tapi bukan gila biasa. Gila lawan Tuhan. Jadi pada riwayat Samun Al-Ghazali ini, Samun Al-Majnunnya, kita waktu kekanakan, dulu kekanakan. Anakan kada itu bapak. Jadi si Abdul Bari lalu lawan saudaranya melihat kekanakan menawarnya, kenapa kalau tarik orang gila aja. Sekali diparak memancar cahaya nih pada dirinya. Jadi dia si Abdul Bari antar maju. Apakah kau orang gila di pandangan manusia, tapi di sisi Allah pada gila ya. Nah kayak apa engkau bisa mengenal Allah? Aku mengenal Allah di saat di hatiku terdengar kalimat Allah, disitulah aku mengenal Allah. Walau ubat al jarik dan kadang ganti jangan lain itu akhirnya memancar saya menuju roh pada dirinya. Caranya bima Arab tak dan apa kemana Tuhan. Di saat di batin terdengar Allah Allah situ udah ganti dengan lain. Itu Samun Al-Majnun nyarinya Samun yang gila bukan gila di si manusia gila lawan Tuhan. Nah ini menjadi sebagai seorang wali juga. Yang kedua caranya ditakoni pulang. Asalnya buta juga. Ingat terdemak, kada ingat pulang. Lawas kada ingatnya, pada ingatnya tak. Nih ditulisnya di telapak tangan ini. Nah kalimat Allah. Si Abdul Bahari ini ngetakun caranya kayak apa. Tadi kan melalui hati nak ingat. Ini melalui telapak tangan pulang. Jadi ini padakan orang gila lah. Karena kayak kita harus kalimah ditulisnya Allah nah. Jadi itu aja ini pandang ada lain lagi pandangannya itu depan itu aja yang membuat yang kedua ada tadi dari melalui batin ini melalui pandangan lahir. Dua cara aja kadang dibaca ya Pak. Itu menurut saya Abdul Bari. Habis sudah mana pulang. Yang kedua lah, untuk mendapatkan baik tadi, mereka mengamalkan tarekat yang dinamakan yang demikian dengan jalan tarekat. Inti dari tarekat kan ujung ibadah zahir batin. Beramal, batin juga beramal itu inti tarekat. Kalau yang diatur itu kan itu diatur ya. Nah, habis sudah. Ketiga, mereka berpanah dan isgrak pada Nur Muhammad SAW dinamakan dengan jalan hakikat. Ini jalan. Ada jalan tauhid, ada jalan mengerjakan perintah Allah, ada jalan syariat, ada jalan tarekat, terakhir jalan hakikat. Keempat, mereka berzikir rukuk. Mereka lakukan anak billah sampai ke bakal billah dinamakan jalan ma'rifah. Jadi memang banyak jalan senian menuju raja sepanjang orang itu sembahyang dan berselawat. Nah, karena bisa terjadilah jalan tarekat ujung-ujungnya ada bersembahyang bisa terjadi. Jalan ma'rifah bisa juga terjadi. Jalan hakikat bisa juga terjadi. Nah di sini ada had batasan. Batasan itu menggunakan akal supaya kita ini kembali kepada sunnah Nabi. Nah, itu jarang rajana. Aku ini haji ada suara suci sudah kada perlu sembahyang, kada perlu puasa.
lawan tetapin juga. Ikan sembahyang tarawih ambat bala gurajana. Kita pastor. Ada makasih normal bubar. Kenapa? Karena aja kurang. Aku dia tempat tarawih kadang-kadang itu galai benar sih kamu bayang. Cuma kan asik aja sih tidak. Tapi di rumah aja sih Din. Paling kami di belakang kan empatan. Benar. Kalau bersumpul lah gimana? Aku tuh laju dia semalam terkenal di banyak di sini di untung paling laju juga. Allah kan mani dibandingkan ada tahan kan. Aku sumpul lagi. Karena aku pernah sebulanan empat terawih di Danggar Gunung Sumpul terakhir benar. Kalau sampai sebulan 3 hari sebelum Ramadan balik tuh laju karena Gunung Sumpul pas jam lagi warna malim sport galai juga geraknya nang galai lagi jadi kayak ini nah ini mempraktikkan baca atau kalamullah di sini kita baca ini di sanu kudratillah lidah kudrat Tuhan sehingga kita ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu diperhatikan jadi nah Bismillahirrahmanirrahim ini di sanu kudrat Tuhan lidah kekuasaannya yang takluk kepada lidah kita tuh sehingga kita ucapkan Bismillah itu yang diperhatikan jadi galai ada kita ini kada kesana bukan ini memuapahkan antara dibaca lawan nang apa nandaknya kita kan tertinggal rahasia dari kalamullah juga sehingga ada mau supaya mau apakah di antara kalam lawan ampun kalam nah itu bahasa sidin itu cara sidin juga lah sidin seorang aja karena sidin itu dapat itu praktikan bila dapat sidin praktikan didapat sidin praktikan langsung batinnya karena itu kan masalah kanun alatun kanuniatun aja ya Allah tapi aneh juga kelebihan Quran itu tutup aja kayak dilihatkan orang Quran sini baca pulang hebat pulang aslinya kayak dilihatkan orang Quran sini kayak orang hafal ya dilihatkan orang apa ini orang yang sudah membiasakan mengutamakan batin daripada ya benar sujud aja lah was benar bisa menyumpah juga tapi harus 4 juga ya Allah memang lah kapan sebenarnya mulia lagi dua sembahyang habis sudahlah ketiga lah habis sudahlah adakah jalan selain yang tersebut di atas nih berikan kepada kami jalannya jawab jalannya mudah ialah memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW jadi jar mu'alim selawat cepat untuk mendapatkan baik selawat cetak badan aku mengamalkan 100 kali dibawa ke makam Rasulullah pernah selawat badan yang itu nah Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah panjang itu walam atil qabdatir rahman qabdalil khalqatil ansi wa asraf syuran itu panjang tadi 100 kali dasarkan juga saya dari kamu Rasul luar biasa maju untungnya tapi kada situ sini lebih 3 bulan pegawai yang 100 aku minta bujur mujarab pada dasar mujarab soal tahu beda itu tujuan mualim itu tapi ini kan sampai situ lagi ya Allah 41 kali aja ya Allah pernah aku coba Nordin nang di
asa seperti itu juga. Sahabat Ahmad Badawi kan saya ini termasuk orang yang luar biasa juga nada syair. Nah, biar Rasulullah teman saya termasuk tokoh wali juga. Dan memperbanyak zikir di hati. Nah, zikir yang paling sempurna untuk mendapatkan baitul benar zikir hakikat. Dan aku temui di beberapa kitab menuju sama aja dari penjelasan mu'alim tuh. Ini memuji diri bagi Tuhan ya, serta banyak berhadiah kepada para nabi dan rasul, juga kepada para wali-wali Allah dan kepada masyayikh kita. Jangan dilupakan berhadiah bacaan kepada orang tua kita dan kepada kaum muslimin dan muslimah. Ini sebelum berkegagiannya. Satu, selawat yang dibaca jalan mendapatkan syafaat Nabi, jangan syafaatnya kita mendapat mandat. Mandat ini SK lah. Dua, dengan zikir kepada Allah sudah terbuka hijab dan kita mendapatkan putus wilayah, putus robaniyahnya juga. Tiga, dengan doa mereka yang dihadiahi. Kan kita bahagia dengan para nabi dan rasul lah, dengan para aulia, dengan para orang-orang salih kepada dengan doa mereka yang dihadiahi, masalah yang sulit menjadi mudah, masalah hajat dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinamakan berkah para nabi dan wali dan masyayikh, serta berkah kedua orang tua kita dan berkah kaum muslimin dan muslimat. Soal bagaimana cara menenteramkan diri dan hati serta menenteramkan pikiran. Jawab, menenteramkan diri dan hati perlu dan menenteramkan pikiran juga penting. Satu, menenteramkan diri menurut ulama tasawuf hakiki. Yang atas pada 14. Hanya panah dan istirak pada Nur Muhammad itu aja. Jalan menyempurnakan diri dan pikiran. Firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai diri yang tentram. Yang dimaksud diri yang tentram menurut muhaqqiqin, ulama tasawuf muhaqqiqin lah, adalah diri Nur Muhammad. Nur Muhammad diri kita sebenarnya. Caranya hanya panah dan isyraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan dengan panah dan isyraq pada hakikat. Itu aja cara menentukan diri dan pikiran. Soal apa itu panah pada hakikat menurut ulama tasawuf muhaqqiqin, itu ketinggalan, tolong jelaskan. Jawab, panah pada hakikat la yakunul abdu illa nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada hamba melainkan hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah keyakinan dan perasaan. Jika ingin tentram diri, kembalilah ke permulaan kejadian diri, niscaya akan tentram. Itu kan bisa ada tuh lah. Soal apa itu istighfar pada hakikat menurut ulama tasawuf muhaqqiqin, tolong jelaskan. Jawab, istighfar pada hakikat pejamkan dua mata, tutup mulut, tahan nafas. Keyakinan dan perasaan bahwa diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya di tempat khusus, waktu khusus. Artinya pada ketika isyraq tidak dibolehkan memikirkan masalah kehidupan. Jika ingin tentram diri, kembalikan diri kepada asal kejadiannya, niscaya akan tentram. Pertama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut ayat hakikat. Ya, yang ayat itu ayat hakikatnya, bukan ayat syariat. Ayat syariat ala bizikrillah tatma'innul qulub, itu ingat tuh, itu syariat. Ingatkan itu ibadah. Ada ini masalah ketentraman diri dan pikiran. Itu harus dibedakan dan malu. Ayat mengenai masalah sebenar-benar diri
Ya, dua sebenarnya Nabi pada hakikat adalah daripada Nur Muhammad SAW dalam kitab Fatihul Mina karangan Syekh Abdul Absalani rahimahullah mengatakan wal alamu bi asrihi Nur Muhammad SAW. Artinya alam semuanya pada hakikat daripada Nur Muhammad SAW, apakah itu alam sagir atau alam kabir. Tiga, maksud dari alam sagir adalah manusia. Dan maksud alam kabir adalah alam semesta ini. Maksud nafsu mutmainnah, masalah diri yang tentram adalah Nur Muhammad, diri kita sebenarnya. Apalagi menghadapi sekarat. Itu penting banget supaya selamat kita dari haru-hara sekarat. Supaya jarang bahari mati lenyap dan maling. Ada gangguan kan? Anu mas. Kemudian kapan bagi mereka yang panah dan isyraq pada Nur Muhammad SAW akan tentram dirinya dan hatinya. Karena hati termasuk diri juga. Hati ada segumpal daging terletak di bawah susu kiri manusia. Mereka yang pandangannya, musyahadanya bahwa diri adalah Nur Muhammad SAW akan tenang pikirannya. Kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, artinya kembalilah hai diri yang tentram. Kembalilah hai diri Nur Muhammad kepada diri Tuhanmu, keadaan diridhai Allah dan Allah tempatkan di tempat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, adkhuli bi ibadi. Masuklah hai diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke golongan hamba-hambaku. Keempat, wadkhuli jannati. Masuklah hai diri yang tentram. Masuklah hai diri Nur Muhammad SAW ke surgaku nantinya. Nah, semoga mudah sampai sini kita sambungkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.